Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita melakukan pelatihan refreshment, ya, pelatihan penyegaran tentang pengelolaan greenhouse bagi para pendamping dan para penanggung jawab dari 10 pesantren di Jawa Barat yang tergabung di dalam program Juara Ekspor. Nah, ini pelatihan baru sedang dimulai, ya, dilakukan di pesantren pertanian Darul Falah. Nah, ini di gedung pusat pelatihan Darul Falah nih, kita bisa lihat, ya, di sini ada ruang pelatihan, kemudian ada penginapannya juga, ya. Nah, ini untuk gedung pelatihannya sudah lumayan tua, ya, dibangun tahun 1970 nih, tapi ya alhamdulillah masih bisa digunakan. Nah, apa itu program Juara Ekspor? Jadi program Juara Ekspor ini diinisiasi oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, ya, disingkat dengan DEX BI, yang membantu pesantren-pesantren untuk menambah kemandiriannya, dibangunkan greenhouse, ya, supaya juga tujuannya supaya pesantren juga dapat mengadopsi teknologi, ya, khususnya teknologi di bidang pertanian. Nah, greenhouse itu kemudian ditanami oleh tanaman secara dengan teknik hidroponik. Nah, panennya kemudian bisa dipasarkan, ya. Nah, diharapkan panennya ini juga, namanya programnya Juara Ekspor, ditujukan untuk pasar ekspor. Nah, komoditas yang dipilih adalah cabai. Kenapa cabai? Karena cabai adalah salah satu penyumbang inflasi di Indonesia, ya. Jadi kita tahu bahwa kadang-kadang harga cabai jatuh karena banjir, ya. Jadi kurang dari 10.000 harganya per kilo. Tapi pada waktu yang lain harga cabai melonjak tinggi, melebihi Rp100.000 1 kilogram. Jadi ada masa-masa di mana menanam cabai secara konvensional itu tidak mudah, ya, di lahan terbuka umpamanya. Tidak mudah menanam cabai di musim hujan, ya, akan banyak penyakitnya, kemudian juga hasilnya akan sangat terbatas. Itulah yang menyebabkan kemudian harga menjadi tinggi. Nah, pada sisi yang lain, waktu yang lain, mudah menanam cabai di luar, semua orang tanam cabai, banjirlah panen cabai, kemudian harganya jatuh. Nah, yang kita lakukan, ya, penanam cabai di dalam greenhouse ini untuk bisa menghasilkan cabai sepanjang tahun. Pada saat harga cabainya mahal, bisa dijual di pasar lokal, ya. Kemudian ketika harga pasar jatuh, ya, kita tetap juga bisa panen cabainya dan kita jual di pasar ekspor. Bisa diekspor karena ditanam secara hidroponik di dalam greenhouse. Artinya penggunaan pestisidanya sangat rendah, ya. Nah, sebentar kita lihat menuju greenhouse-nya. Kita sekarang berada di dalam salah satu greenhouse cabai yang ada di pesantren peserta program Juara Ekspor. Ini greenhouse di pesantren pertanian Darul Falah di Bogor, ya. Ini jenis cabai yang ditanam, ya, yang biasa kalau di pasar disebut cabai yang super hot, ya, dia pedas sekali, ya, dan juga laku di pasar ekspor. Harganya juga relatif lebih tinggi dan stabil, ya. Nah, bisa dilihat seperti ini tanaman cabainya, sangat rimbun dan buahnya banyak, ya. Greenhouse ini menggunakan sedikit sekali pestisida, hanya di awal saja, ya. Yang sehari-hari diberikan adalah pestisida nabati, ya. Pestisida nabati tujuannya lebih banyak untuk mencegah masuknya hama dan penyakit tanaman, ya. Kemudian kami juga menggunakan teknologi ozonisasi, ya. Jadi pada waktu-waktu tertentu dihembuskan ozon. Bahan bakunya hanya air biasa, ya. Kemudian ada alat menyemprotkan ozon. Tentu tidak pada waktu-waktu puncaknya fotosintesis dilakukan oleh tanaman, ya. Nah, ozon ini juga dapat menekan pertumbuhan atau bahkan mematikan virus, ya, virus, jamur, dan bakteri pembawa virus. Nah, jadi juga dapat menekan
hama dan penyakit tanaman di dalam greenhouse. Ya. Dengan teknologi ini bisa dilihat ya, media yang dipakai ini bukan tanah, ya, penanamannya di dalam polybag menggunakan kokopit. Nah, kokopitnya ini sebelum digunakan dia disterilisasi dulu. Sterilisasinya juga dengan teknologi yang sederhana, ya, dengan cara dikukus menggunakan drum bekas, ya, di dalam karung dimasukkan drum, kemudian dipanaskan dalam waktu tertentu sehingga bakteri-bakteri mati, ya, baru bisa digunakan. Nah, kemudian satu polybag kami ada coba yang diisi 2 tanaman dan 1 tanaman, ya, seperti apa produksinya. Setiap tanaman disuplai nutrisi masing-masing. Nah, namanya ini sistem irigasi drip, ya. Jadi di luar greenhouse ada ruangan untuk tangki yang berisi nutrisi. Nah, nutrisi diatur jadwalnya, kebutuhannya dihitung, nah disuplai pada jam-jam tertentu, ya. Kemudian pada jam yang lain hanya air saja untuk menjaga kelembaban media tanam. Penyiraman itu juga dikaitkan dengan keadaan cuaca. Dia kalau panas sekali sehingga media juga kering, tanaman juga mencegah layu pada tanaman, maka irigasi diberikan lebih sering, ya. Tetapi pada saat-saat lembab irigasinya nanti akan menyesuaikan. Semuanya itu diatur secara otomatis, bisa kita set, ya, seperti apa yang diinginkan. Nah, di dalam greenhouse ini juga ada sensor-sensor, ya, ada sensor-sensor untuk menangkap dan mengukur suhu dan kelembaban, juga intensitas cahaya matahari. Nah, di dalam greenhouse ini kita bisa lihat itu menggunakan paranet, ya. Paranetnya bisa digulung, bisa dibuka, ya. Ini tidak otomatis, ini manual, ya, manual, tapi yang penting secara fungsi dia memenuhi fungsinya. Jadi pada kondisi yang panas sekali, paranet bisa dibentangkan, kemudian intensitas cahaya yang masuk diterima oleh tanaman bisa berkurang. Kemudian dibantu lagi ada circulating fan, kipas angin untuk sirkulasi udara di dalam greenhouse, sehingga ketika udara panas juga bisa dialirkan dan di atas ada celah untuk mengeluarkan udara yang panas, ya. Itu diantaranya teknik-teknik yang digunakan di dalam budidaya cabai ini, sehingga dihasilkanlah cabai yang memenuhi standar ekspor, yaitu yang residu pestisidanya sangat rendah, di bawah 0,01 ppm. Demikian, terima kasih. Silakan yang berminat bisa ikut bergabung. Saya Indra Bahtiar sebagai salah satu dari tim koordinator lapang pendampingan dengan Bank Indonesia melalui program Juara Ekspor. Hari ini tadi kita sudah melakukan pelatihan dimulai dari refreshment, ya, yaitu kegiatan mengulang materi-materi yang sudah diinfokan sebelumnya, mengingatkan kembali kepada seluruh peserta pelatihan dan juga pesantren yang mengikuti pelatihan untuk menjalankan aktivitas di dalam greenhouse sesuai dengan SOP, sesuai dengan yang telah kita diskusikan, ya. Jadi kegiatannya dilakukan sesuai dengan SOP.
Hari ini tadi kita juga sudah melakukan praktek langsung di kebun di pesantren Darul Falah. Hari ini itu praktiknya pruning atau kegiatan pengurangan cabang atau efisiensi cabang. Jadi cabang-cabang yang ada di tanaman cabai dikurangi supaya efisiensi penggunaan nutrisi yang ada di tanaman. Kemudian tadi juga kita sudah kunjungan ke packing house yang ada di pesantren Darul Falah, sudah melihat cold storage atau pendingin cabai yang dalam bentuk frozen atau beku. Jadi hari ini tadi kita sudah ke sana, sudah melihat-lihat cold storage-nya dan juga sudah melihat produk cabai yang sudah diolah menjadi frozen yang nantinya akan diekspor ke Jepang. Oke, mungkin hari ini kegiatannya itu saja. Jadi harapannya dengan kegiatan seperti ini, pesantren-pesantren mengingat kembali kegiatan yang ada di greenhouse, SOP-SOP yang harus dilakukan, sehingga nanti hasil produknya, cabainya berkualitas baik dan masuk dalam negara tujuan ekspor, yaitu negara Jepang, sesuai dengan standar negara Jepang. Jadi semoga hasil panennya baik dan kualitas dan kuantitasnya tinggi, sehingga nanti kita bisa ekspor ke Jepang. Cabai jual ekspor, sampai maju jual ekspor.